Gerakan mengajar desa saya mulai dari satu daerah, yaitu Kabupaten Cianjur pada tahun 2018. Gerakan ini lahir dari keresahan saya bersama dua sahabat saya, Rudi Renal Sulaiman dan Arda Nofrizal Haq, saat kami masih duduk di bangku SMA. Dan saya, Gardian Muhammad, memimpin gerakan ini. Kami melihat bahwa kualitas pendidikan di wilayah Cianjur Selatan saat itu masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan sekolah kami yang sudah dianggap setara dengan sekolah-sekolah favorit di kota Bandung. Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur tahun 2018 menunjukkan bahwa Cianjur menempati posisi paling rendah di Jawa Barat dengan angka 64,62. Jadi dimulainya itu dari 2018. Jadi saya ini asli anak desa. Jadi sejak kecil sampai memang SMP, saya itu hidup di desa dan bersosialisasi di desa. Dan pada saat saya sekolah di desa, sebetulnya saya tidak merasakan ada yang salah dengan pendidikan di desa. Saya bisa bertemu dengan banyak teman, saya bisa bersosialisasi, saya punya prestasi di tingkat SMP pada saat itu. Nah, tetapi pola pikir itu berubah ketika saya harus sekolah di SMA yang notabene pada saat itu salah satu SMA terbaik di Cianjur. Saya melihat ternyata ada satu gap yang serius antara pendidikan yang ada di desa. Jadi saya sangat merasakan ketika saya di sekolah SMA waktu itu saya mendapatkan akses yang baik, dan teman yang luar biasa juga, kemudian fasilitas yang oke juga. Nah, dari sana saya melihat ternyata memang pendidikan di Kabupaten Cianjur itu masih belum merata secara kualitas. Hingga pada akhirnya pada 2018 lalu saya melihat permasalahan ini secara real. Nah, di desa sendiri itu kan pendidikan itu dianggap sebagai satu hal yang tabu dan hanya annual report atau laporan tahunan saja. Jadi kita pada saat itu berpikir bagaimana caranya kita berkontribusi untuk pendidikan yang ada di Cianjur dengan kapasitas kita sebagai siswa SMA. Gerakan mengajar desa ini adalah gerakan yang berfokus terhadap dua hal dan dua pilar utama. Yang pertama itu adalah pemberdayaan masyarakat dan yang kedua itu adalah pemberdayaan pemuda. Idenya adalah kita ingin mengajak anak-anak muda yang sudah merasakan manisnya pendidikan itu untuk datang ke desa dan mengajar. Dan yang kedua, kita ingin datang ke desa untuk memberdayakan teman-teman kita yang belum merasakan manisnya pendidikan. Jadi dua poin utama itu kita ingin menjadi tujuan utama. Nah, dari sana akhirnya kita memutuskan untuk open recruitment secara publik. Jadi kita pada saat itu membuka kesempatan untuk anak-anak muda di Cianjur untuk bergabung dengan gerakan mengajar desa. Dan di luar ekspektasi, 1 minggu gerakan mengajar desa ada 700 orang yang bergabung dan mendaftar untuk gerakan mengajar desa. Padahal gerakan ini belum ada sebelumnya. Itu artinya narasi yang mengatakan bahwa anak muda Cianjur itu apatis terbantahkan semua. Jadi sebetulnya anak muda Cianjur ini adalah anak muda yang optimis dan punya rasa cinta untuk membangun daerahnya. Terbukti 700 orang itu mendaftar dan tentu ada satu keinginan yang ada di hati mereka, mereka ingin membangun Kabupaten Cianjur. Saya lahir di Desa Sukajadi, Kecamatan Campaka, Cianjur Selatan, pada tahun 2000. Sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Cianjur. Saya berasal dari keluarga pendidik dan menyelesaikan pendidikan dasar serta menengah pertama di desa tersebut. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Cianjur. Dari sanalah, saya mulai menyadari adanya kesenjangan besar antara pendidikan di desa dan di kota. Bersama teman-teman, kami mulai mendatangi sejumlah sekolah di desa dan menawarkan bantuan kepada para guru untuk mengajar anak-anak SD.
Saya masih ingat 2018 dulu Kang Gardian kebetulan satu lokasi kosan sama saya. Dia datang ke kamar saya terus ngobrol soal ide ini, melihat dengan keresahan pendidikan di Kabupaten Cianjur pada saat itu. Intinya Kabupaten Cianjur memang butuh bantuan pendidikan terutama di sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Dia menawarkan konsep gerakan mengajar desa dengan keliling ke desa-desa untuk kita sharing bersama anak-anak yang memang membutuhkan tenaga pengajar dan juga tutor sebaya. Tidak pikir panjang, saya langsung terima ajakannya karena menurut saya itu sangat luar biasa sekali dari mulai tujuan, dan juga dulu saya pikir itu adalah momen yang seru ya untuk anak SMA bisa keliling-keliling desa dan explore bagaimana realitas pendidikan di Kabupaten Cianjur pada saat itu. Selain memang saya juga senang berkomunikasi dengan orang, saya juga kebetulan punya keinginan untuk bisa menjadi seorang pengajar. Itu meskipun bukan dalam konteks guru, tetapi memang saya juga senang untuk sharing pengalaman dan juga mengajarkan orang lain. Terutama dalam konteks ini adalah anak-anak SD yang menjadi target kami. Tentu itu juga sangat relevan dengan kepribadian saya, sehingga tanpa pikir panjang saya tertarik untuk bergabung bersama mendirikan Gerakan Mengajar Desa. Momen paling berkesan itu dulu saya pernah keliling di Cianjur Selatan, di area Cianjur Selatan. Dulu masa-masa baru awal COVID kalau tidak salah. Di situ saya mengeksplor dan juga belajar bersama anak-anak, di mana di daerah tersebut itu masih sangat belum banyak tersentuh teknologi gitu. Bahkan listrik pun sebagian masih ada yang belum tersentuh listrik. Di sana saya mengajar selama 2-3 hari. Pada saat itu saya menemukan hal yang berkesan karena memang ternyata masyarakat di pedesaan itu, meskipun memang mereka tidak terkoneksi dengan dunia luar dalam tanda kutip karena memang akses teknologi juga belum terlalu banyak, itu sangat menghargai terhadap kerelawanan gitu. Karena kita sangat disambut, kita sangat diayomi juga sama masyarakat dan juga pemerintah desa dan RT RW dan lain sebagainya. Di sana juga kita bahkan sampai disuruh untuk extend, perpanjang untuk masa pengajarannya gitu, karena memang mereka merasa sangat dibutuhkan, sehingga itu merasa bagi saya sendiri kami merasa sangat dihargai dan eksistensi kami itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Ketimpangan penyebaran tenaga pengajar menjadi alasan utama kami bergerak. Sebagian besar guru berkualitas masih terpusat di wilayah perkotaan. Sementara sekolah-sekolah di pelosok, khususnya Cianjur Selatan, belum memiliki fasilitas memadai dan tenaga pengajar yang kompeten. Akhirnya, pada tahun 2018, kami resmi memulai Gerakan Mengajar Desa di wilayah Cianjur Selatan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Sejak kecil saya tinggal di Desa Sukajadi, Cianjur Selatan. Di sana, saya menyaksikan langsung rendahnya kualitas pendidikan di daerah. Ketika memasuki jenjang SMA, rasa prihatin itu kembali muncul. Terlebih setelah saya mengetahui data indeks pembangunan manusia di Cianjur yang tergolong sangat rendah. Dan salah satu penyebabnya adalah sektor pendidikan. Saya pun memutuskan untuk fokus pada bidang pendidikan, karena sektor ini merupakan salah satu poin penting dalam peningkatan IPM di Cianjur. Pada tahun 2019, saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Diponegoro, program studi informasi dan hubungan masyarakat. Meski berada di Semarang, saya tidak melupakan gerakan yang telah kami rintis. Saya tetap berkoordinasi dengan teman-teman untuk menjalankan program Gerakan Mengajar Desa di Cianjur Selatan. Artinya, justru pada saat saya di Undip dan dalam waktu bersamaan saya menjalankan Gerakan Mengajar Desa, itu justru menjadi satu hal yang saling mendukung. Karena saya belajar di Undip,
di program studi informasi dan hubungan masyarakat. Saya belajar komunikasi dan saya bisa langsung mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Artinya justru ini dua hal yang bisa saling mendukung satu sama lain. Desa Bojongkaso terletak di Kecamatan Agrabinta, sebuah kecamatan di wilayah Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur. Berjarak sekitar 130 km dari pusat kota Cianjur, Kecamatan Agrabinta berada lebih dekat dengan Samudra Hindia, yaitu sekitar 2 km dan dilintasi jalan lintas selatan Jawa Barat. Secara geografis, Desa Bojongkaso berada di dataran tinggi dan dikelilingi hutan. Struktur tanahnya gembur, berbukit-bukit, dan produktif, sehingga mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Akses jalan menuju desa ini sangat sulit karena kondisi jalan yang berbukit, belum beraspal, serta berlumpur dan licin saat musim hujan. Lokasi sekolah berada di pelosok desa dengan akses jalan yang ekstrim. Jalan menuju SDN Ciawitali dipenuhi bebatuan terjal dan tanjakan yang ditumbuhi rumput liar, serta batu cadas yang licin. Jalur ini harus dilalui setiap hari oleh para siswa untuk menuju sekolah dan menyusuri jalan yang dikelilingi hutan dan lereng gunung. Di Desa Bojongkaso terdapat 2 sekolah dasar, yaitu SDN Ciawitali dan SDN Budi Setra. Kedua sekolah tersebut mengalami kerusakan parah akibat kurangnya perawatan gedung. Akibatnya, para siswa terpaksa belajar di bawah atap terpal di antara reruntuhan bangunan sekolah. Tentu sangat sedih dan memprihatinkan. Kita sangat menyayangkan sekali bahwa SDN Ciawitali di Bojongkaso ini dibiarkan selama 3 tahun dengan kondisi seperti ini. Tentu kita sangat prihatin apalagi dengan hanya 15 siswa, kondisi yang seperti ini. Setiap anak ketika hujan itu tidak bisa melakukan proses pembelajaran. Tentu ini kan menjadi satu hal yang harus kita kritik sama-sama, bahwa kemana Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, bahkan kemana Bupati Kabupaten Cianjur yang justru harusnya memperhatikan hak para siswa. Karena pendidikan ini sudah diatur di dalam undang-undang kita, bahwa kita itu harus punya satu program yang berorientasikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari Bojongkaso kita belajar bahwa ternyata pendidikan saat ini belum menjadi prioritas. Tidak hanya jalurnya yang ekstrim, kondisi bangunan SDN di pelosok Cianjur juga sangat memprihatinkan. SDN Ciawitali yang sebelumnya memiliki 4 ruang kelas, kini hanya menyisakan 1 bangunan kecil berukuran 4 x 5 meter dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai. Awal saya mengajar di sekolah ini
dari tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Setelah bertahun-tahun, namun setelah saya masuk ke sekolah ini tahun 2017, sekolah ini mengalami ambruk dikarenakan sudah lapuk. Terus 2017 belum ada tanggapan apa-apa, cuma mengandalkan swadaya masyarakat seperti saat ini mengandalkan tenda dan lain sebagainya, itu mengandalkan masyarakat. Nah, saya ingin berbicara gerakan mengajar desa ini terinspirasi dari realita pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur. Kita melihat bahwa dimulai dari Cianjur Selatan, hanya 200 km dari pusat kota Jakarta, kita bisa melihat desa-desa yang seperti ini. Desa-desa yang bahkan secara akses dasarnya pun tidak terpenuhi. Ruang kelas tidak ada, akses jalan tidak ada. Setiap anak harus berjalan kurang lebih 1-2 km per harinya. Dan di sini gurunya sangat terbatas. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang realita permasalahan pendidikan di Indonesia ini begitu nyata. Kita tidak berbicara di Nusa Tenggara Timur, kita tidak berbicara di Maluku Utara, tapi kita berbicara di Kabupaten Cianjur yang hanya 200 km dari pusat kota Jakarta saja. Jadi ini tentu yang menginspirasi kita untuk bergerak lebih jauh di gerakan mengajar desa. Dari Cianjur Selatan ini ternyata kita merangkap jauh dan saat ini gerakan mengajar desa terus berkembang. Jadi itu yang membuat kami terinspirasi untuk terus bergerak. Beberapa anak yang bersekolah di sana pun berangkat tanpa alas kaki yang layak. Sebagian memakai sepatu, sebagian besar lainnya datang dengan menggunakan sandal. Dan kedatangan kami ke SDN Ciawi Tali bertujuan memberikan bantuan berupa sepatu layak pakai agar mereka dapat berjalan dengan lebih aman di tengah kondisi jalan yang rusak parah. Atanapi aliteng teh upi. Tas Salsabila. Cocok. Hadapnya sekedap. Tahan di atas, tahan. 2 kilo. Gerakan ini gerakan mengajar desa sama Kang Ardian tadi juga saya sebagai tenaga pengajar di sini selaku SDN Ciawi Tali sangat berterima kasih sekali atas apresiasi bantuannya, semuanya mengajak membawa tenda dan juga aspirasi buat anak-anak dikasih sepatu, asalnya tidak pakai sepatu menjadi pakai sepatu, dan juga tenda seperti ini asalnya anak-anak jam 10 itu udah dibubar ya. Mengajar itu udah bubar dikarenakan kalau cuaca panas, kepanasan, kalau cuaca hujan kadang jam 9 juga udah pulang gitu, udah pulang. Selain itu, kami juga membangun tenda peleton sebagai pengganti tenda lama yang sudah rusak akibat sengatan matahari dan percikan air hujan. Selama di SMA, saya melihat Kang Gardian itu memang pinter. Dia itu mungkin suka baca buku, berarti kutu buku, cerdas. Tapi yang mana dia juga bisa masuk gang-gang sempit. Maksudnya apa? Waktu saya SMA, saya bisa disebut kalangan anak-anak yang agak baik gitu ya, agak baik. Tapi beliau bisa merangkul, makanya dia punya program gerakan mengajar desa ini. Enggak semuanya orang, di beberapa orang yang cukup bisa dikatakan nakal, yang di anak-anak bandel juga dia rangkul gitu. Makanya sampai sebesar ini. Gerakan mengajar desa ini menurut saya sangat luar biasa, khususnya untuk pendidikan karena sangat berkontribusi. Selain memang bersuara, tapi memang action di lapangan, artinya mencari solusi bersama-sama gitu untuk di lapangan. Salah satunya mengenai kekurangan guru, mengajar desa datang dengan relawan mengajar di sekolah-sekolah. Jadi memang Kang Gardian ini
menurut saya sosok yang luar biasa, sangat bermanfaat bukan hanya untuk Cianjur tapi untuk Indonesia. Seiring berjalannya waktu, gerakan mengajar desa tidak lagi terbatas di wilayah Cianjur Selatan. Gerakan ini mulai merambah ke desa-desa lain di Jawa Barat, bahkan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Rekrutmen relawan terus dilakukan hingga saat ini mencapai lebih dari 18.000 tenaga relawan yang kami sebut sebagai tutor inspiratif yang turut membantu peningkatan pendidikan di Indonesia. Gerakan mengajar desa ini sangat ekspansif. Akhirnya semua orang dari berbagai latar belakang, ada yang dari bidang kesehatan, ada yang secara spesifik dari bidang pendidikan, ada anak-anak teknik, ada anak-anak kedokteran, bahkan ada anak yang berfokus di bidang otomotif. Itu semuanya bisa bergabung dengan gerakan mengajar desa. Karena kita percaya setiap anak muda, setiap pemuda itu memiliki potensi masing-masing. Dan kita percaya bahwa gerakan mengajar desa ini adalah satu gerakan yang memang memberdayakan semuanya sehingga lebih kuat. Nah, akhirnya dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun saja, gerakan mengajar desa ternyata bisa ekspansi ke seluruh Indonesia. Dan kini kita bisa menyampaikan bahwa gerakan mengajar desa ini adalah salah satu gerakan pendidikan terbesar di Indonesia karena kita memiliki 18.000 relawan yang tersebar di 144 kabupaten kota dan 30 provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia, negeri yang terbentang luas, dihiasi ribuan pulau dan berjuta-juta anak dengan mimpi yang sama. Ingin belajar, ingin tumbuh, dan ingin menggapai masa depan. Namun, takdir belum berpihak secara merata. Di kota, sekolah berdiri megah, guru melimpah, dan ilmu mengalir tanpa henti. Tapi di pelosok, di desa-desa terpencil seperti Barukaso, ruang kelas seringkali sunyi. Bangku kosong, papan tulis berdebu, dan anak-anak menunggu guru yang tak selalu datang. Namun, dari kesunyian itu, lahirlah cahaya-cahaya dari mereka yang rela hadir, yang percaya bahwa setiap anak, dimanapun mereka dilahirkan, berhak untuk bermimpi setinggi langit.